Alhamdulillah. Mana sih? Ya, dong. Jaren
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong iku diisi Dek, nggone Mas Cumi kan isi. Sapa? Salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Ibu Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kediri atau yang mewakili. Yang selalu saya hormati Bapak Ibu jajaran pengurus dan Bapak Dwi Sumiarso selaku staf ahli pengurus. Bapak-bapak dari jajaran pengawas, Bapak atau Ibu karyawan-karyawati KUD Subur Kepung, Bapak atau Ibu pengawas kelompok perwakilan anggota yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya pada pagi ini kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu dan berkumpul dalam rangka mengikuti pelaksanaan rapat anggota program pada tahun anggaran 2023 dalam keadaan sehat walafiat. Para hadirin yang saya hormati, saya di sini sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara rapat anggota program tahun anggaran 2023 yang terdiri dari 2 sesi sebagai berikut. Sesi pertama umum dengan susunan sebagai berikut. Pertama, pembukaan. Untuk yang kedua, prakata dari Ketua Umum KUD Subur. Yang ketiga, sambutan-sambutan. Sesi kedua bersifat khusus untuk sidang rapat anggota yang akan dipimpin langsung oleh pimpinan sidang. Menginjak pada sesi umum, acara pertama pembukaan. Marilah kita buka dengan doa-doa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Sukardi. Kepada Bapak Sukardi dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun sewu Pak nggih. Nami kula Bapak Nur Hadi. Tapi cilikane niku Bapak Sukardi. Tapi julakane niku kek sakniki Pak Sukardi. Maaf Pak nggih Bu, maaf. Wonten KTP wonten jenengipun Pak Nur Hadi. Tapi undanganipun saking kepala desa niku Pak Sukardi. Maaf Pak nggih, maaf. Menika dipun beneraken. Nggih, Bapak Nur Hadi. Nggih. Niku jane kula dikengken donga niku kleru, Pak. Kleru jane. Padahal Pondok Sumbersari kiyaine kathah. Ringin Agung kathah. Kencong, Bonsari, Kuatah, Lajeng Etan Kandangan niki Watah. Padahal kula niku griya kula lereng kelut, pondok lereng kelut niku. Kok dikengken donga. Napa mboten kleru Pak nggih? Mboten kleru. Mboten, pas. Alhamdulillahirabbil alamin. Ngeten niki nggih, maaf basane basa Jawa. Panggilan saking dari Allah Subhanahu wa taala. Nggih to nggih? Nggih. Kula ngadeg menika nggih kalih Gusti Allah dikersakne. Kuwi ngene ngono. Niku menanten jadwal saking mriku. Pun enten jadwal nggih. Maaf kula niku dibakain donga. Muga-muga donga kula niki mengke saged barokah dumateng masyarakat niki. Nggih kagem kula panjenengan nggih kagem masyarakat, kagem anak-anak kula panjenengan, kagem anak putu dadi wong iman Islam saleh lan salehah kabeh. Nggih. Dipun mulai Pak nggih Bu nggih. Jane ngoten donga niku bagian keri dhewe. Napa kok bagian dhisik dhewe? Pak Bianto niki lho nggih. Pak Bianto niku nggih kula kenal kecilik. Nggih. Nate nggih kerja niku nggih kalih kula. Pak Bianto ning pangkat kula mudin. Pak Bianto pangkate dhuwur, nggih nggih. Pangkate dhuwur.
Tahun 87 kerja kula nyelep jagung ngrika nggih nyelep jagung dene pethukan nggih omong-omongan nggih. Wonten Kampung Baru ngrika. Kula tasih kelingan. Nggih. Maaf Bu. Maaf niki cara ketoprak ndagel niki nggih. Pun kula ndonga muga-muga saged manfaat barokah donya barokah akhirat. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anta hafdal jamain alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafina ma huwa yuka wa majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yambaghi li jalali wajhika wa sultanik. Allahumma jana wa auladana wa dzurriyyatina wa ahli baitina wa jami'ata alamidina min ahli amin wal khair wa ahli iman wal isam wa ihsan wal taat wal qanaah wal istiqomah wa sabri man wadin wal Quran wal sunnati bi rasulika Muhammad sallam wala tajana wa yahum min ahli salwi al-zalim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala samatina fil minil wa ala wasbihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. Kangge kawula kula cekak semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Soekardi. Acara kedua, prakarta dari Ketua Umum KUD Subur Kepung. Kepada yang terhormat Bapak DRS Haji Subianto MM dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Yang kami hormati, kami banggakan Ibu Dwi mewakili Ibu Kepala Dinas Koperasi dan UM Samikro Kabupaten Kediri. Yang kami hormati Bapak Pengawas, Pak Suko, Pak Parno, Pak Yahudi yang berbahagia, rekan-rekan pengurus dan juga jajaran manajemen yang kami hormati, Pak Dwi, ini ada Bu Dwi, ada Pak Dwi. Kalau Pak Dwi dulu juga di Dinas Koperasi, sekarang beliau membantu kita di KUD Subur selaku staf ahli pengurus. Dan segenap anggota perwakilan dan organisasi desa KUD Subur Kepung sekecamatan Kepung. Artinya penjenengan sewilayah kecamatan Kepung itu maksudnya. Yang kami hormati semua hadirin yang hadir, yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Alhamdulillah pada pagi yang berbahagia ini kita semua bisa hadir dalam rangka memenuhi undangan kami pada acara rapat anggota program atau RAP tahun 2023 di KUD Subur. Tentunya kita semua berharap agar rapat ini nanti bisa berjalan lancar dan tahun 2023 nanti lembaga kita, KUD kita akan semakin baik. Sebelum kita lanjutkan acara ini, ketepatan rapat ini kita ambil tepat hari Sabtu tanggal 17 Desember, Sabtunya Paing nggih. Leres napa mboten niki? Sabtu songo Paing songo jadi ngendikane Pak Sido itu angka tertinggi. Mudah-mudahan KUD Subur menjadi koperasi yang tinggi intinya. Mudah-mudahan rapat ini nanti bisa sukses, lancar dan selalu mendapat ridho dari Allah SWT. Sebelum kita lanjutkan, rapat anggota ini didasari beberapa ketentuan. Yang pertama,
dasar rapat ini adalah Undang-Undang Perkoperasian nomor 25 tahun 92, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga KUD Subur, keputusan rapat pengurus, dan didasarkan atas kinerja baik usaha maupun organisasi selama Januari sampai Oktober 2022. Sebelum kita lanjutkan sambutan kami, izinkanlah kami mengucapkan selamat menyongsong Hari Ibu tanggal 22 Desember. Ini karena ada ibunya. Ini luar biasa ibu, hari bapak enggak ada. Nggih, leres toh? Pokoknya nek ibu itu tangan kita ada ibu jari, bapak jari nggih mboten wonten. Ibu kota enek, bapak kota nggih gak enek. Bahkan tidak hanya itu Pak Wahyu Hadi dan saya itu sama Pak Wahyu Hadi karena Pak Yahudi rodok jambor bahwa surga saja ada di telapak kaki ibu. Makanya kita semua harus selalu menghormati para ibu. Yang berikutnya kami juga mengucapkan selamat menyongsong hari Natal dan tahun baru yang merayakan. Pak Milan, mudah-mudahan jenengan ke depan jauh lebih baik, lebih sehat. Selanjutnya kami sampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada segenap panitia atas persiapannya pada acara ini sehingga acara ini bisa berjalan sesuai harapan. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada para tamu undangan, wabil khusus dari Dinas Koperasi Bu Dwi mewakili kepala dinas, dan juga semuanya yang hadir, Bapak pengawas, teman-teman pengurus, manajemen, jajaran manajemen semua, kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya dalam rangka menghadiri rapat kami, rapat program untuk membahas program kerja dan rencana anggaran pendapatan belanja untuk tahun 2023. Namun sebelumnya kami mohon maaf Bapak-bapak, biasanya nek rapat iku ora usah ditakoki KTP. Niki mau ditangleti KTP nggih, dipoto. Izin karena hari ini panitia ngusulkan Pak rapat anggotane sekaligus damel wawasan kebangsaan mawon. Ya wis gak apa-apa. Alhamdulillah nggih oleh tambahan transport titik-titik Pak nggih. Nggih kita syukuri. Nek perkara wawasan kebangsaan panjenengan Pancasila semuanya lah. Semuanya, bahkan koperasi itu nilai-nilai Pancasila itu semua ada di dalamnya. Rapatnya ya didungani. Gini betul Pak ya? Itu kan sudah bagian daripada Pancasila. Kemanusiaan, ben ora luwe dikasih jajan. Itu kan sifat manusia. Rukun guyub persatuan. Rapat ya mesti enek sing mimpin nanti. Dan nanti biar sama adil, ya sangune podo, ndak ada yang beda ini. Jadi betul-betul Pancasila itu ada di dalamnya. Makanya wawasan kebangsaan itu nanti nunut saja. Wis kabeh wis ngelongkop. Ngoten tadi. Nggih, para peserta rapat anggota program yang kami hormati, rapat anggota program ini merupakan salah satu kewajiban pengurus untuk menyampaikan rancangan rencana kerja untuk tahun 2023, rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja KUD Subur pada periode 2023 dan dilaksanakan tepat waktu. Izin setelah kami banyak kegiatan kemana-mana, memang seyogyanya koperasi itu bisa menyusun RAP sebelum tahun anggaran. Begitu nggih, Bu Kadis nggih. Bukan berarti digandeng RAT gak sah-sah, cuma landasan hukumnya itu ndak ada. Mulai Januari sampai kapan RAT itu tidak ada landasan hukum. Jadi keabsahannya masih kurang. Nah, tradisi ini kami mohon kepada semuanya ini terus dilestarikan. Jangan sampai nanti ke depan bahkan mundur. Untuk itu kami juga selaku perwakilan Puskut juga ingin memberikan contoh kepada KUD-KUD lain. Bu Dwi juga kami informasikan dari KUD yang sudah melaksanakan RAP Selasin Kepung itu ngancar kemarin hari Selasa kalau tidak salah.
Jadi Ngancar sudah. Jadi bagi KUD-KUD yang sehat kemarin saya kumpulkan untuk semua bisa melaksanakan rapat kerja untuk menyongsong rapat program untuk tahun berikutnya. Dan kegiatan ini dalam acara ini sebelumnya sudah kita bahas berkali-kali. Sebelum mengundang panjenengan, kami pengurus, karyawan, terakhir finalisasi kami pasti dengan pengawas. Jadi apa yang kita suguhkan ke panjenengan, bukunya kita bagikan, itu semuanya sudah kita bahas mulai tingkat karyawan sampai tingkat pengawas. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, pada hari ini pengurus telah bisa menyajikan rancangan program kerja dan rancangan rencana anggaran pendapatan belanja KUD Subur untuk tahun 2023 yang bukunya sudah kita bagikan beberapa waktu yang lalu. Di buku tersebut telah kami sajikan secara komplit rancangan dan rencana kerja dan disusun secara sistematik. Jadi penjenengan mempelajari biar lebih gampang. Pada laporan kinerja selama 10 bulan mulai Januari sampai Oktober 22, kita sudah bisa mendapatkan SHU kurang lebih 52.255.467 dari rencana yang telah kita susun. Kita tetapkan 66.413.975 rupiah. Artinya selama 10 bulan teman-teman sudah bisa menyelesaikan urusannya sampai mencapai 78,7%. Jadi kegiatan kita sudah kita laksanakan. Insya Allah rencana tersebut bisa tercapai 100% bahkan lebih di akhir Desember nanti. Dan sesuai RAPP yang telah disahkan tahun lalu, tadi yang saya sampaikan, sedang untuk RAPB 23 rencana kami itu 73.288.360 rupiah, ada kenaikan 6,8%. Namun Pak, kami sedikit cadangan kami berkurang karena tahun ini kita kena koreksi pajak, sehingga juga kita cadangkan, kita anggarkan di tahun mendatang tidak kurang dari 90 juta ya, ada 90 juta. Jadi SHU-ne kalau membayar pajaknya akeh membayar pajaknya. Gak apa-apa, pokoknya yang penting iso, ngoten mawon Pak. Niki terkoreksi karena ini dampak dampak daripada negara ini lagi butuh duit akeh. Bangun termasuk bangun IKN. Bangun ya termasuk wong kepung barang iki. Tidak hanya itu Bapak, jadi saking butuhnya duit, mulai bulan depan ini woro-woro jenengan, nek duwe sepeda motor 2 tahun gak diherne pun di close mengke, salawase sampean gak iso ngeherne. Makanya karena butuh duit tenanan, jadi yo pajeke, pajek niku nggih ngancam, pokoknya gak dibayar, rekeningnya Pak Abbas tak tutup, rekeningnya Pak Bianto ditutup, diblokir kabeh Pak. Bahkan dalam rangka mendukung pemerintah juga ada kebijakan-kebijakan yang arahnya ke sana. Salah satu contoh barusan ini ya, DPR lagi rapat untuk mengesahkan RUU PPSK, penguatan pengembangan sistem keuangan, di mana SP nanti harus manut, mudah-mudahan enggak ya Bu ya, mudah-mudahan enggak manut aturannya OJK. Wis nek wis keterak iku ya sambat kabeh. Karena yang jelas pertama kali yang diincer nanti modal. Nggih, Pak Win nggih. Modal kita tidak sesuai dengan omset kita. Modal kita baru 1, sekian. Tapi omsetnya sudah mencapai 12 miliar. Jadi kalau di BPR modal intinya itu harus 6 miliar. Padahal omsetnya yo di atasnya KUD gak pati adoh. Nyen bayangne. Nek iku nganti diterapno temenan, nggih kira-kira pengurus yo teyel-teyel. Tapi kami tetap berusaha Bapak. Mergo saya juga ada di Jawa Timur, insya Allah karena tahun lalu kita kena refocusing bantuan hibah yang ke kita
yang mestinya tahun ini cair. Ada 3 lembaga yang kami ajukan, KUD Subur, KPUB, kemudian Yakpenkop. Dari 3 ini nilainya sama 500-an. Yang cair justru Yakpenkop. KPUB juga enggak karena terkena refocusing kemarin itu. Ya mudah-mudahan KUD ini kemarin mengajukan berapa Mbak Lia? 400. Kalau nyun doanya nggih, 400 betul-betul nanti menjadi tambahan modal KUD. Nggih. Jadi kami walaupun kayak apa di Jawa Timur tidak pernah lupa terhadap KUD ini. Bahkan konsep-konsep ke depan kami akan terus mendorong, membantu, tidak hanya Ibu, tahun ini ada 3 KUD yang kita bantu, mulai Sidoluhur, nggih Mas Dwi nggih, kemudian Kertajaya Kandangan, kemudian miliknya Mas Dwi sendiri, KUD mana Mas? Ngampeng. Jadi ada 3 KUD yang mendapat support dari Jawa Timur. Insya Allah tahun depan kami juga teman-teman banyak yang mengajukan. Insya Allah kalau kami masih di Jawa Timur semuanya akan kita bantu manakala keuangannya ada. Perlu disikapi juga ini Bapak, sesuai pidato-pidatonya Pak Presiden, bahwa tahun depan dunia itu akan dilanda 3 krisis. Krisis pangan, krisis energi, dan juga krisis keuangan. Nah berdasarkan itulah maka teman-teman pengurus, karyawan selalu berhati-hati di dalam mengambil sikap, mengambil kebijakan agar supaya KUD ini tidak terkena imbas daripada krisis tadi. Apalagi saat ini kita itu baru bangkit dari COVID-19. PMK itu susune saiki otomatis pendapatannya juga berkurang. Dan barusan ini kenaikan harga BBM. Nah inilah sebagai pertimbangan kami di jajaran pengurus untuk selalu berhati-hati di dalam menyikapi keuangan global. Ya mudah-mudahan, bahkan kemarin saya mendengar sendiri juga akan ada krisis pupuk. Tadi ada yang tanya masalah pupuk, sekaligus saya jawab dan nanti saya tidak jawab. Alokasi pupuk Jawa Timur Pak dari RDKK 4 juta, saiki garek 1.600.000. Wes, petang juta enek 1.600. Kediri kemarin kebutuhannya 77, hanya ada 7726 untuk tahun ini. Tahun depan tinggal 17 Pak Sido. Itu Ponska loh ya. Ponska. Kalau urea insya Allah tidak ada masalah. Makanya begini-begini itu kan sebagai catatan kita pasti ada pengaruhnya. Otomatis kiose pupuk kan nggak mungkin oleh jatah akeh. Otomatis pendapatannya akan berkurang. Jadi sekali lagi bapak-bapak yang tanya pupuk, memang kondisinya pemerintah karena sangat butuh uang, subsidi-subsidi mulai dikurangi, termasuk BBM, termasuk pupuk. Dan ini masyarakat sudah sambate ora karu-karuan. Jadi itu yang perlu kami sampaikan. Selain ini Bapak, karena kita itu sudah di nuansa ekonomi global, ekonomi digital, bahkan nanti sebentar lagi akan pakai uang digital ya Dek. Jadi kita sudah perubahannya luar biasa. Maka kami pengurus selalu mendorong teman-teman agar tingkat SDM-nya ini terus kita hari ini mengikuti sertifikasi ya Mas Dwi ya. Hari ini ya masih berjalan gitu. Jadi pelatihan-pelatihan itu teman-teman terus kita dorong untuk bisa ikut. Ada yang secara mandiri, ada yang dilaksanakan dari dinas. Nah kami di Jawa Timur tetap akan mendorong kepala dinas Bu Andromeda, izin Bu Dwi, agar pelatihan dan pendidikan baik itu berbasis untuk simpan pinjam atau usaha-usaha di modern itu akan terus kita galakkan. Karena saat ini yang paling oke adalah usaha-usaha di digitalisasi.
Kalau dulu itu saya melihat di tempat kereta api itu barangnya itu sedikit. Sekarang penumpang dan barangnya itu banyak barangnya, Bu. Artinya ekonomi sekarang itu sudah bergeser. Makanya kita itu harus terus siap-siap menyiapkan diri agar supaya SDM kita itu juga bisa menyongsong era yang semacam ini. Sekali lagi saya mohon support dari para anggota agar teman-teman pengurus, saya, Pak Abbas, Pak Sido, Pak Win, Bu Liah, dan juga Bapak Pengawas senantiasa selalu diberi kesehatan agar bisa terus membawa KUD ini KUD yang semakin baik. Bahkan tadi Bu Dwi bisik-bisik pada saya, Pak Bianto, nanti KUD Subur akan dijadikan pilot proyek koperasi modern. Tepuk tangan untuk KUD kita. Karena beliau tahu memang kinerja pengurus, kemudian pengawas, karyawan sudah luar biasa. Ya, terima kasih, namun bimbingannya Bu, kami nanti support dari Jawa Timur. Di sini ada Bu Dwi, ada Mas Dwi yang selalu memberikan pencerahan kepada kita, sehingga KUD ini nanti akan menjadi KUD yang lebih baik. Matur nuwun, ya. Sebelumnya saya tutup. Saya mohon dengan hormat agar rancangan rencana program dan rancangan rencana anggaran pendapatan 23 nanti bisanya disahkan oleh anggota. Matur nuwun, kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Subianto. Acara selanjutnya, penyerahan bantuan kepada Bapak Mudin Wonorejo oleh Ibu Rahayu Ningsih. Kepada Bapak Mudin Wonorejo dan Ibu Rahayu Ningsih dipersilahkan. Pembeli makam, dadak dipun hadiri kali Pak Bianto. Dadak kula nyuwun terang-terangan napa kebutane Pak Bianto benjing kula Pak. Amin. Sijine niku kula nggih dibantu niki kagem tumbas tanah makam Pak. Dadak kamu baru niku gadah makam yang Pak. Mekaten matur nuwun. Terima kasih. Ada yang kedua, sambutan dari Dinas Koperasi yang akan disampaikan oleh Ibu Dwi Sudiartani sekaligus pembukaan secara resmi acara rapat anggota program tahun anggaran 2023. Kepada Ibu Dwi Sudiartani dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang terhormat Bapak Ketua Umum KUD Subur Kepung, Bapak Dr. Andes Haji Subianto MM. Yang kami hormati segenap pengurus, pengawas, dan anggota KUD Subur Kepung. Yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Dwi Sumiarso selaku staf ahli dari pengurus KUD Subur Kepung. Pertama-tama izinkan kami mengucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin, karena dengan rahmatnya lah kita bisa bertemu dalam kondisi yang sehat walafiat.
Yang kedua, kami mohon maaf karena Ibu Kepala Dinas tidak bisa secara pribadi hadir di sini. Semoga tidak mengurangi kehikmatan acara pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, kami dari Dinas merasa berterima kasih dan apresiasi atas pelaksanaan RAPP KUD Subur Kepung yang tepat waktu sesuai yang dijadwalkan atau sesuai dengan ketentuan. Kemudian yang pertama, sebelum saya beberapa hal yang ingin kami sampaikan, saya merasa berterima kasih atas kontribusi dari KUD Subur Kepung ini tahun 2022. Prestasinya sangat membanggakan. Yang pertama adalah menjadi koperasi prestasi meraih penghargaan nomor 3 di seluruh provinsi Jawa Timur. Terima kasih ya Pak. Tahun 2022. Kemudian yang kedua juga tokoh koperasi nasional disandang oleh Bapak Subianto. Ya. Jadi Kabupaten Kediri ini jadi moncer namanya di kalangan koperasi seluruh Indonesia karena ada tokoh dan koperasi yang sangat kuat, di mana koperasi KUD Subur ini sudah berdiri sejak tahun 1988, berarti dedikasi dan komitmen antara pengurus, pengawas dan anggota tidak diragukan lagi. Hal-hal terkait kedinasan yang ingin kami sampaikan, yang pertama adalah terkait dengan pelaksanaan RAPP kali ini. Memang perencanaan itu adalah suatu hal yang suatu organisasi untuk melakukan proses manajemen yang bagus agar memahami seluruh gambaran keseluruhan proses yang akan dilakukan selama 1 tahun ke depan untuk mencapai visi dan misinya. Ini memang satu langkah yang harus dilalui oleh suatu organisasi agar tata kelola atau manajemen organisasinya berjalan dengan baik. Kemudian yang kedua, kami memang memilih 6 rintisan koperasi modern yang ada di Kabupaten Kediri ini. Salah satunya adalah KUD Subur. Nanti pada akhir tahun mohon izin Bapak Ketua Umum akan kita undang salah satu dari pengurus atau mungkin tenaga IT yang akan kita bimbing atau kita latih untuk pembuatan video klip sebagai company profile panjenengan KUD Subur. Nanti akan kita tayangkan di IG Dinas maupun YouTube Dinas. Bapak Ibu, apapun yang terjadi sekarang, maksudnya perkembangan yang ada baik dari segi aturan maupun dari segi perkembangan teknologi, mari sekarang kita bersama-sama menyengkuyungnya, maksudnya tidak anti perubahan. Kemarin memang ada gonjang-ganjing undang-undang PPSK yang akan mengamanahkan bahwa KSP USP akan diawasi oleh OJK. Dan hal ini memang alhamdulillah dengan upaya gerakan koperasi tidak jadi. Kemarin undang-undang PPSK sudah didok kemarin tanggal berapa ya, tanggal 13 kalau enggak tanggal 14, dan itu alhamdulillahnya KSP USP tidak diawasi oleh OJK. Jadi tetap di kementerian ya. Tapi kami berharap dari dinas walaupun tidak diawasi oleh OJK, kita sebagai pembina dari koperasi mengharapkan seluruh koperasi terutama KSP USP tetap melaksanakan aturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perkoperasian. Dan sekarang yang lagi digodok oleh Dewan DPR RI adalah Undang-Undang Perkoperasian yang sekarang sedang berlangsung. Kemarin kita juga Zoom bersama kementerian apa-apa yang diatur dalam Undang-Undang Perkoperasian. Dan kita berharap jati diri koperasi dan prinsip-prinsip koperasi tetap dilaksanakan atau dituangkan dalam undang-undang tersebut agar kita tidak hilang identitas. Karena koperasi ini terbukti selama berdiri selalu tangguh dalam menghadapi resesi, pandemi maupun hal-hal terkait itu, terbukti kita selalu bertahan itu. Kemudian yang berikutnya, kami berharap
seperti KUD Subur ini karena koperasi yang besar, kami juga berharap akan melanjutkan kolaborasinya, kerjasama antar koperasi seperti tadi sudah membantu beberapa KUD nggih Pak. Nah itu nanti bisa terjalin jaringan kerjasama antar koperasi yang di tahun 2023 kami dari Dinas Koperasi memang merencanakan agar ada jaringan koperasi yang eksis di Kabupaten Kediri sehingga koperasi sektor real yang ada di Kabupaten Kediri itu terlihat atau nampak pemberdayaannya sehingga kita tidak hanya bertumpu pada USP saja. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, selain daripada itu hal-hal terkait dengan perubahan pemanfaatan IT ini, kami juga berharap di KUD Subur Kepung ini ada generasi yang melek IT, karena bagaimanapun ini tidak bisa kita pungkiri bahwa kita harus bersentuhan dengan IT. Kalau di dinas kami ada namanya aplikasi Sapakop, mungkin di sini sudah ya, sudah input Sapakop, Bu Malia, sudah ya. Sapakop ini adalah sistem aplikasi pelaporan dan pengawasan koperasi di mana koperasi bisa input laporannya setiap 3 bulan sehingga kami dari dinas juga bisa memantau kondisi koperasi masing-masing seluruh kabupaten yang ada sebanyak 818 koperasi aktif. Jadi kalau kita melakukan one by one meeting atau one by one visiting, kita nggak akan mampu melakukan itu, makanya kita ada aplikasi ini yang bisa mendekatkan antara panjenengan koperasi dan kami di dinas. Di sini di fitur Sapakop tidak hanya kita melakukan pelaporan Bapak Ibu, tapi di situ juga ada fitur aplikasi untuk pengaduan. Jadi panjenengan misalnya ada koperasi yang meragukan, misalnya panjenengan diiming-imingi untuk invest di koperasi namanya misalnya koperasi tekek misalnya. Nah ini panjenengan bisa mengakses Sapakop untuk bertanya kepada kami, apakah koperasi tekek ini koperasi legal atau enggak? Apakah koperasi tekek ini terdaftar di Kementerian Koperasi atau tidak? Itu ada di fitur Sapakop. Kemudian selain pengaduan itu, Sapakop juga ada online untuk konsultasi masalah pembukuan, terutama pembukuan di koperasi. Misalnya panjenengan ada masalah tentang outstanding yang kurang pas atau mungkin neraca yang kurang balance gitu, bisa dikomunikasikan di Sapakop ini. Jadi kami memfasilitasi koperasi agar koperasi bersentuhan dengan IT. Ini kita paksakan. Kalau perubahan itu tidak dipaksakan, kadang-kadang tidak bisa, kita terbiasa. Kita terbiasa dengan yang manual, tapi kalau kita tidak memaksakan diri untuk berubah, saya yakin juga perubahan itu akan lambat. Kalau perubahan itu lambat, maka perkembangan teknologi yang di luar sana kita tidak bisa ikut mengejarnya, sehingga kaum milenial atau kaum muda kita tidak akan tertarik pada koperasi. Dan itu tantangan bagi dinas, semoga juga didukung oleh koperasi-koperasi yang sudah eksis, terutama koperasi yang besar seperti KUD Subur Kepung ini, untuk memasyaratkan koperasi tidak hanya di generasi yang kita, tapi juga generasi yang di bawah kita. Bapak Ibu sekalian, terakhir kami mengucapkan selamat melaksanakan RAPP tahun 2023. Semoga KUD Subur Kepung semakin jaya dan semakin sejahtera. Terima kasih. Dengan mengucap Bismillahirrohmanirrohim, RAPP tahun 2023 KUD Subur Kepung saya nyatakan dimulai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Dwi Sudi Arkanti. Acara sesi umum telah usai.
Sebelum menginjak acara sesi khusus sidang rapat anggota, dari saya pribadi apabila ada kesalahan, kekilafan dalam bahasa dari awal hingga akhir, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sesi khusus sidang rapat anggota, waktu sepenuhnya kami serahkan kepada pimpinan sidang. Nggih. Matur nuwun. Niki disekoros napa dilanjut Bapak-bapak? Lanjut. Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada sidang khusus ini sebelum kita lanjutkan kami mohon daftar hadir berapa Pak Sito? 47 dari 57, berarti ada 10 perwakilan yang tidak hadir. 2 izin, terus oke. Jadi izin pada bapak-bapak semuanya, undangan 57 yang hadir 47. Sudah quorum napa belum? Kita lanjutkan nggih. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dari tadi sesuai pembukaan tadi prakata kami sudah banyak kami singgung bahwa tahun 2023 belum merupakan tahun yang betul-betul baik, rintangan, hambatan nantinya pasti ada. Namun demikian kami beserta jajaran pengurus sudah merencanakan kegiatan kita selama 1 tahun ke depan, didasarkan yaitu kinerja Januari sampai Oktober. Di sini sudah kami sajikan bahwa pendapatan dari unit semua sudah kita cantumkan perencanaannya. Kemudian tadi juga saya singgung karena di tahun 2022 ini kita terkena koreksi pajak, jadi kita harus suka tidak suka harus membayar. Jadi memang kita ke depan sesuai janji kita nanti kita akan mulai tahun ini kita tata, tahun depan mulai dari SP-nya, kemudian baserdanya yang kemarin banyak menimbulkan permasalahan di baserda ya Dek. Jadi yang terkena pajak itu justru baserda. Kemarin itu pertimbangannya memang kalau kita jual Pak, kalau kita jual itu begini, misalkan harga itu 100 itu terdiri dari 90 harga pokok ditambah PPN-nya 10, jadi 90 lah. Nanti kalau dijual 110 maka akan muncul 11 dengan 99. Nah selisih 11 sama 10 antara PPN masukan dan PPN keluaran itu harus dibayar. Jadi nanti kalau kita sudah sampai omset di atas 4,8 ya itu akan mulai berlaku. Makanya kita nanti suka tidak suka harus melakukan PKP lagi. Namun kemarin juga kita mengajukan pengunduran diri PKP karena omset kita belum sejauh itu. Jadi resikonya Pak, resikonya jadi pengurus nek engko bayar pajak demikian itu enggak dibayar, semua rekening kita pengurus terutama itu diblokir semuanya oleh pajak sampai pajaknya selesai. Makanya tahun ini kita betul-betul menjelimeti betulan terkait pajak. Bahkan kami juga punya ancang-ancang satu tenaga khusus wis nangani pajak tok. Pusing Pak kalau sudah dihadapkan masalah pajak. Makanya kita itu harus betul-betul kita perhitungkan.
Makanya di sini kesepakatan kita, saran dari pengawas, lah pajak mungkum mbok bayar duit opo. Tadi pertanyaan Bapak pengawas. Ya lebih baiknya harus dicadangkan. Nah, setelah dicadangkan otomatis mengurangi cadangan yang biasanya kita bentuk. Oleh sebab itu ke depan untuk tahun ini nanti pendapatan kita sedikit berkurang memang untuk membayar pajak. Secara umum Baserda alhamdulillah perjalanannya cukup bagus dan tempat Baserda kita itu sangat strategis. Yang belanja tidak hanya masyarakat desa Keling, namun anak-anak pondokan itu semuanya belanjanya di kita, ditambah orang-orang yang lagi berjalan. Biasanya mobil-mobil yang jalan itu pasti berhentinya di tempat kita. Ini yang sangat kita syukuri karena di sana fasilitasnya cukup, ada ATM-nya. Kemudian setelah ambil ATM, anak pondokan itu larinya ke Baserda. Nah ini hal yang patut kita syukuri. Baserda ini lumayan sudah bisa berjalan. Hanya terkait pajak nanti memang betul-betul kita harus sangat perhatikan, Mas Dwi ini nyun tulung nanti bagaimana supaya kita tidak kena denda koreksi pajak. Kemudian yang berikutnya SP sesuai harapan kita karena ya mohon maaf Pak, karena teman-teman dalam melakukan awal-awal itu perjanjiannya masih belum sekuat sekarang. Sekarang itu kalau sudah pinjam di KUD langsung memakai sistem apa Pak? Langsung diikat yang APHT. Sehingga nanti begitu tidak bisa bayar itu sudah milik KUD. Jadi kita nanti kalau terlalu lunak kita juga repot. Makanya setiap pinjam di KUD yang nilai besar, bahkan sudah ada beberapa daerah ya, tempat ya yang kita kuasai. Di Kepung ada ya, sudah manakala tidak bisa bayar itu sudah miliknya KUD. Sudah 3 nggih. 1 Kepung, yang kedua Ngadiluwe sama Keras. Iya, loh kok kenapa kok sampai ke Keras Ngadiluwe? Karena dengan perubahan anggaran dasar kita, wilayah kita Bapak, kita sudah sekabupaten. Sehingga usaha mohon izin Ibu Bu Dwi bahwa wilayah KUD ini sudah melebar sampai kabupaten izinnya. Jadi ini nanti yang harus terus kita benahi, paling tidak yang pinjam harus masuk menjadi anggota Mas Dwi. Karena nanti kalau tidak itu berarti satu penyimpangan. Jadi semuanya yang pinjam di KUD saya tekankan langsung menjadi anggota KUD. Kemudian memang harapan kita di USP masih terkendala adanya kredit macet sehingga MPL-nya masih cukup tinggi. Nah kita terus berusaha berikhtiar bagaimana MPL itu paling tidak bisa di bawah 5 seperti perbankan. Namun untuk mencapai itu sulit setengah mati. Yang biasanya MPL 0 itu miliknya KPRI Pak. Ngutangi KPN, ngutangi bulan depan wis ngangsur. Nah, nek KUD misalkan ngutangi petani atau peternak. Misalkan ngutangi peternak begitu sapinya kena PMK ya sudah mau ndak mau menjadi tunggakan. Jadi itu kendala-kendala di KUD kita, namun teman-teman terus bersemangat. Buktinya kita mempunyai beberapa cabang, ada di mana? Jowah, kemudian Siman, kemudian Kencong dan juga Kepung. Karangdinoyo ada 2 terintegrasi juga kita kelola langsung sekarang. Kepercayaan masyarakat luar biasa Pak. Yang saya syukuri itu tingkat kepercayaan masyarakat untuk nyimpen di KUD. Ini hal yang sulit dilakukan di koperasi-koperasi lain. Tetapi di KUD Subur kepercayaan masyarakatnya luar biasa. Di Brumbung itu baru sudah bisa menampung berapa 500 juta Pak tabungannya wong simpanannya orang pasar. Bayangkan. Belum lagi yang di Kencong itu juga hampir 500. Oh lebih sudah nggih.
sudah 800. Lah, di sisi lain kalau kita melempar itu nek gak hati-hati ya katut temenan. Makanya kami juga menekan kepada pelaku untuk selalu membentuk PPAP. Itu bukan PPAP untuk umum tapi untuk SP itu sendiri. Manakala ada yang memang tidak mampu bayar, ya suka tidak suka harus kita hapus bukukan. Tetapi nek hapus tagihnya tetap kita jalankan Bapak. Kalau nanti masuk menjadi pendapatan lain-lain. Jadi ujung tombak kita itu sebetulnya ada 3, namun sementara ini RMU itu sudah tidak seperti dulu lagi. Jadi kita juga tidak terlalu berharap, tapi ya tetap kita uri-uri karena awalnya KUD ini juga dari RMU. Nanti kalau kita tinggal juga nggak bagus, tapi kalau difokuskan ke sana juga hasilnya tidak memuaskan. Jadi tetap kita lakukan, namun tidak terus kita support karena dari rencana yang ada masih belum bisa mencapai sepenuhnya. Sehingga harapan kita pertama Waserda, dan nanti Waserda Ibu sudah pola online sudah kita lakukan, bahkan teman-teman sudah mengarah ke COD, bayar di tempat. Jadi pola-pola yang diterapkan di usaha-usaha online kita kecil-kecil sudah mulai merangkak ke sana. Tinggal memolesnya. Karena sekarang dengan perubahan situasi, pola hidup masyarakat itu juga berubah. Contohnya malam-malam kalau tidak mau keluar kita juga pakai GoFood gitu aja, makanan sudah datang. Nah ini sudah mulai mempengaruhi kegiatan-kegiatan kita. Nah ini nanti karena kita dekat pondok, mungkin nanti akan kita setting bagaimana anak pondok ini cukup pakai aplikasi, wis kini ngeterne ning pondok kan tidak terlalu jauh. Jadi ini konsep-konsep teman-teman akan memanfaatkan betul-betul IT. Sebetulnya misalnya penjenengan Kebonrejo, kemudian Pak Milan berpancur, wis ora usah ado-ado ndamel aplikasi engko COD ngoten lho. Ayolah, kalau tidak kita sosok maneh. Kula ten Surabaya Pak Yud itu kalau bayar listrik pun mboten purung kula tuku teng mriko. Mbak Endang, aku butuh token. Kan langsung. Jenengan sing duwe token-token usah rasa repot, penjenengan telepon atau WA ke Pak Endang, nanti transfer dulu tentunya uangnya. Ojo tuangin DKRI. Jadi nanti bisa yang pakai token. Monggo lah bapak-bapak semuanya yang pakai mulai belajar aplikasi lah. Nanti pada saatnya nanti kita usulkan Pak Sido ada aplikasi khusus pelatihan untuk anggota Ibu. Nanti narasumber saya minta ngebon dari penjenengan, datangkan dari penjenengan biar anggota itu ada sambungnya. KUD-nya sudah berjalan kencang tapi anggotanya tidak bisa mengikuti kan percuma nanti. Jadi begitu Pak Gen, nanti ke depan biar ada sambungnya, ada tindak lanjutnya, biar memanfaatkan apa yang ada di KUD. Kalau sistem COD ya COD nggak apa-apa, sudah kita siapkan tenaga. Ya paling tidak wilayah ini loh, daerah Kecamatan Kepung tok itu sementara sing ado-ado nggak dhisik. Nah nanti kita awali dari pondokan, anak-anak sekolah yang mau memanfaatkan akan kita lakukan. Karena kita potensinya luar biasa dari sini. Saya pikir itu mungkin nanti dari kelembagaan Pak Sido, monggo rencana program kerjane pengurus menopo monggo disampaikan. Terima kasih Pak Pianto selaku Ketua Umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, semoga kesejahteraan tetap terlimpahkan pada kita sekalian. Langsung aja agar nanti cepat selesai untuk pembahasan RAPP pada kali ini tentang program kerja kita. Ini pada umumnya adalah merupakan program lanjutan, hanya ada beberapa program rintisan. Ini saya kira dari
Bapak Ibu telah membaca ya beberapa program yang tentunya harus saya sampaikan, sedangkan untuk yang lanjutan itu merupakan program kelanjutan ya. Dari beberapa program rintisan, ini yang paling menonjol yang tadi juga telah disampaikan oleh Ketua Umum kita, di mana kita merencanakan, karena tadi disampaikan kita berada di jalan raya, jadi antara Kediri Malang, mungkin juga Nganjuk nanti lewat sini. Ini ternyata banyak para pengendara itu kadang-kadang mampir di Swalayan. Nah ini di dekat Swalayan, di lorong itu rencana kita akan kita bangun lapak-lapak untuk menampung UMKM Bu. Jadi mudah-mudahan nanti karena potensi UMKM di Kecamatan Kepung ini cukup potensial, namun demikian sebagian belum punya tempat khusus. Nah ini kami berupaya nanti untuk menyediakan tempat bagi mereka-mereka. Karena apa? Kemarin sudah kita awali ada beberapa yang bertempat di depan Swalayan. Nah ini merupakan embrio dari Bapak Ibu sekalian yang pada tahun lalu kami sampaikan. Kita merencanakan ingin membuat rest area. Namun di dalam perjalanan tadi disampaikan banyak hambatan kendala yang kita hadapi. Utamanya adalah koreksi pajak ya. Jadi koreksi pajak ini secara global, jadi secara global ini yang terkoreksi ada tahun 2018 itu sekitar 300 juta. Sedangkan untuk pembayarannya kita mengajukan untuk dapatnya diangsur kepada Dinas Perpajakan. Oleh karenanya kami mohon maaf ya, mohon maaf kalau dulu pernah disampaikan kapan refreshing, rekreasi, maka karena adanya hal tersebut kita belum dapat melaksanakan, termasuk mungkin kemudian kita juga kerjasama dengan JLI ini belum terrealisasi karena memang kondisi dan situasi sebenarnya sudah clear ya, kita MOU-nya sudah clear akan dilaksanakan, namun kita untuk dapatnya ditunda dulu dengan JLI. Sedangkan yang sudah berjalan ini rintasan kita adalah kerjasama dengan Mas Pion. Oleh karena itu kami mengharapkan dari pendengar semua, utamanya perwakilan yang ada di dusun, kalau membutuhkan alat rumah tangga, alat dapur, ini tolong ya, karena kita sudah bekerja sama dengan Mas Pion, ini telah disiapkan di Swalayan ya. Berbagai peralatan yang dibutuhkan termasuk bukan hanya alat dapur tetapi juga alat-alat pertanian seperti halnya hand sprayer. Ini bisa nanti dilihat di Swalayan. Kemudian yang berikutnya program rintisan, yaitu kita ingin mencetak kartu secara sistem digitalisasi. Namun ini juga masih wacana atau rencana, karena yang jelas bahwa ke depan tadi disampaikan oleh dari dinas, kita akan dijadikan pilot proyek koperasi modern. Ya, tentunya ini juga membutuhkan dukungan penjenengan semua, utamanya adalah dari perwakilan yang ada di dusun-dusun. Oleh karena itu agar program nanti bisa berjalan dengan baik, kami mengharapkan ya, partisipasi jenengan di berbagai kegiatan yang ada di KUD ini tolong untuk juga dibantu. Sehingga apa? Dengan adanya kerjasama yang baik, saya yakin ke depan koperasi kita walaupun pada saat ini banyak hambatan, banyak kendala, namun kita masih dapat eksis dan bahkan bisa mencapai apa yang telah kita programkan tahun yang lalu. Nah ini menunjukkan bahwa kerjasama kita cukup solid ya, dari baik pengurus, pengawas, termasuk anggota perwakilan, dan juga karena adanya alhamdulillah ya, Mas Dwi ini berada di kita. Dengan adanya beliau ini ternyata juga terdapat perkembangan yang cukup signifikan, utamanya dengan adanya perubahan anggaran dasar, di mana wilayah kita ini sudah mencapai wilayah kabupaten.
Nah, di sini program rintisan di bidang USP ini kami telah mengadakan kerjasama dengan lembaga, karena kalau kita nanti hanya perorangan dengan modal atau dengan omset yang cukup besar tadi, kita akan mengalami kesulitan. Oleh karenanya kita telah mengadakan kerjasama utamanya dengan UNP, nggih Pak Dwi nggih. Jadi kerjasama dengan UNP. Nah, ini mungkin kalau penjenengan utamanya yang menjadi kelompok tani, Poktan, ini kalau ingin membutuhkan permodalan nanti bisa menjalin kerjasama dengan USP yang ada di KUD Subur ini. Ini juga pernah dilaksanakan oleh kelompok tani Desa Keling. Kemudian yang lain kami harapkan nanti, karena saya melihat bahwa para anggota ini juga banyak yang menjadi anggota kelompok tani, bahkan ada yang menjadi pengurus kelompok tani atau mungkin juga menjadi Gapoktan. Ini kami harapkan nanti bantuannya, sehingga ke depan apa yang kita harapkan betul-betul dapat terwujud. Jadi program-program rintisan ini sebenarnya sebagian sudah kita laksanakan, namun pada saat itu kita belum mencanangkan di dalam program kerja kita. Nah, sekarang ini baru kita rencanakan, kita cantumkan di dalam program kerja kita. Jadi untuk sementara